sebagai contoh pengingat buat kamu anak muda. Apa tuh? Lihatlah dia bahwa cari uang itu susah. Dia harus segala macam joget-joget, tapi nggak apa-apa, semangat di hari Jumat. Assalamualaikum. Selamat hari Jumat. Ini, Rara, kamu apa kabar sih? Baik, Dan. Sehat ya? Alhamdulillah. Lihat, tidak ada Dewi Persik, tidak ada King Nasar, adanya Lady Rara. Udah ya, bertiga aja cukup nggak sih? Gak apa-apa. Ini mengimbangi karena kenapa ya? Pagi hari ini kamu lihat kan, sebelah kanan kamu om-om, sebelah kiri kamu om-om ya. Jadi Jadi kita aku anak muda sendiri. anak muda sendiri, nggak apa-apa. Segala Jadi aku umur hari ada ini di sini. manggilnya Om aja ya. Kamu Jangan udah kakak aja kak. panggil kakak boleh, panggil om boleh, asal jangan oma. Kalau yang itu nggak boleh. Suka ada yang keceplosan, soalnya oma apa kabar? Merlan apa kabar? Sehat ya? Jadwal manggung sudah mulai padat, sehat-sehat selalu buat Sobat Ambiar juga ya. Weekend ini jangan ke Senayan. Kenapa? Penuh banget. Kalau ngatur-ngatur sih lu, orang mau ke Senayan terserah mereka mau ke Iya sih, Senayan. Banyak kali konser-konser. Ya, di sana. alhamdulillah banyak acara ya. Banyak acara. Banyak perputaran uang juga. Jangan Emang. lupa belanja ya. Semoga rezeki juga ada buat belanja. Amin. Itu kan biasanya kalau kita ulang tahun, kita setiap tahunnya selalu berdoa semoga rezekinya tambah banyak, dimudahkan segala usaha, dilancarkan segala usaha. Amin. Mungkin ini juga doa dari seorang diva cantik yang kemarin baru saja Wah. ulang tahun yang ke berapa? 54. Masya Allah. Dan kabarnya diminta sama sang ibunda tercinta untuk segera menikah lagi. Oh ya? Coba ya, kita tanya langsung bagaimana kebahagiaannya di ulang tahun kemarin. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Yuni Shara. Terlintas di hati, bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Di pagi-pagi Ambiar. Kak Yuna. Ayuna sini, sudah terlalu lama sendiri. Apa sih rasanya sudah terlalu lama sendiri itu terlalu mandiri? Gimana sih rasanya? Iya ya, kebiasaan sendiri jadi ngambil keputusan sendiri, apa-apa sendiri. Terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman sampai apa ya? Sampai nggak ada keharusan gitu. Bener juga sih, takutnya malah kalau ada orang baru malah bikin ribet, malah bikin pusing, Iya, tambah bener. pikiran segala macam. Banyak adaptasi. Banyak adaptasi. Selamat ulang tahun lo, baru ulang tahun kemarin ya. Makin 54 cantik, loh kak. semakin glowing, semakin Alhamdulillah. sehat, semakin tenang hati dan juga pikiran. Amin ya Allah. Aku bener aslinya cantik banget ya ternyata. Maksud lo apa? Aslinya cantik banget. Enggak, maksudnya di TV tuh cantik, tapi di aslinya tuh cantik banget. Iya, Kecil banget. Saya juga senang soalnya loh, ini ada yang- jamu-jamuan, ada yang- olahraga, ya kan. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kebahagiaan Yuni Shara berulang tahun ya. Di pertambahan usia ada sebuah harapan dari ibu tercinta. Katanya kalau bisa punya pasangan lagi dong. Coba nanti kita minta klarifikasi yang seperti apa ini. Mana tuh? Tuh podcast sama Melanie Ricardo ya Iya. podcastnya. Dibayar nggak podcastnya? Enggak. Kalau pertemanan mah enggak semuanya. Ya kadang bingung loh kalau misalnya acara-acara kayak gitu. Ini red cardnya, aduh emang dibayar ya Bu? Kalau Pertemanan. bukan itu, maksudnya kalau orang-orang dulu kayak nggak terlalu begitu. Nggak mikirin ke sana ya? Kita lebih kepada ke semuanya itu kan ada. Relasi. Iya. Tidak semuanya Relasi harus dilihat dari Nggak semuanya ada harus ada angkanya. nggak semua harus ada angkanya, kecuali pertambahan usia karena berhubungan sama asuransi. Oke, Dan harus tahu diri lebih banyak. iya mawas diri ya. Kak Yunet gimana kemarin pertambahan usia? Bener, ibu minta kalau bisa ada pasangan lagi dong, gitu apa gimana? Kayaknya kalau mama itu ibu, namanya ibu ya, dimanapun kalau lihat anaknya sendiri terus kerja sendiri, terus ngapa-ngapain sakit kemana sendiri, ini sendiri. Mungkin ada tersirat tapi tidak terucap gitu loh. Ya, Kelihatan ya? Ya kalau misalnya kita cerita apa gitu-gitu. Iya gitu, maksud mamaku kan stroke. Ya. Mama kan stroke, jadi dia tidak bisa bicara dengan jelas, tapi ada siratan-siratan kalau kita misalnya lagi ngobrolin apa itu ada binar-binar gitu, kalau bisa gitu, mungkin ya. Jadi dia sering doain gitu, kadang sering ngelus gitu, mungkin capek gitu ya, mungkin
anakku capek ya gitu, sering dielus gitu. Itu tuh yang tersirat, itu tuh yang tidak terucap secara langsung kadang lebih dalam gitu ya. Kayak Ya. aku tahu nih maksudnya kemana gitu ya. Iya, mungkin kadang-kadang kan kalau misalnya Ma doain gitu, misalnya aku ke kakinya Mama gitu, Ma doain gitu, dia lus gitu apa segala macam. Mungkin di pikiran orang tua itu kalau ada partner atau paling nggak mikir sendirian gitu. Paling enggak nggak mikir sendirian. Tapi terakhir yang diingat seorang Yuni Syara yang bukan tersirat ya, yang diucapkan secara langsung sama Mama terkait pasangan hidup. Masih ingat nggak itu kapan, wejangannya, dan tentang apa? Tidak ada wejangan khusus, tapi kalau misalnya cerita misalnya aku ketemu siapa gitu ya, misalnya aku ketemu, oh iya gitu, itu Binar. Ketemu siapa tuh maksudnya laki-laki atau Misalnya teman kita dengan lagi sosok pasangannya? pagi, misalnya aku cerita sama Yanti ngobrol, kan kita tuh selalu kayak ngegriung Mama tuh paling seneng kalau saya, Yanti, Ai ngobrol berempat gitu. Dengan cerita masing-masing gitu. Itu hal yang paling mengembirakan dia, dan itu kita sering lakuin di weekend. Semalam juga saya ngobrol tapi Ai nggak ada, bertiga sama Mama sama Yanti. Itu kita bisa ngakak gitu bertigaan gitu. Dari ininya ya, Binar Iya, matanya. dan dia ngakak dengan anak-anaknya kan udah tua juga gitu. Kemarin pas Mama ngucapin selamat ulang tahun gitu, terus bilang, "Mah, aku aja udah tua segini loh, Mama lebih tua lagi." Aku bilang, ini anaknya aja udah 54 tahun kan, kebayangkan maksudnya. Alhamdulillah ya. Mama usia berapa ya? Mama 70, tahun ini 76. 76. Jadi 20 tahun waktu saya ada. Rasanya wajar seorang wanita yang begitu sukses, mandiri, segan rasanya bagi pria untuk mendekati. Iya Yang lagi. mendekati banyak, pasti. Segan bisa jadi. Kita lihat yang satu ini. Segan ya Kak? Tapi ada nggak? Tapi ada Kerasa nggak? nggak kalau ini laki segan nih kayaknya sama gue nih gitu? Nggak tahu kan kadang-kadang ada temen-temen binar apa segala macem. Which is sebenarnya tuh aku butuh temen ngobrol aja kan nggak apa-apa ya. Dan ngobrol aja nggak apa-apa. Nggak harus kadang-kadang itu kita berteman tuh langsung tujuannya ke sana kemari gitu. Kadang-kadang jadi temenku itu temen yang lama semuanya gitu. Terus kalau yang lain-lain tuh WhatsApp-WhatsAppan gitu kan ada sembur-sembur ya. Kebetulan temen yang sendiri juga banyak gitu. Bun, aku cariin nih cowok. Ya aku nyariin kamu, aku aja nggak ada loh, aku bilang gitu. Terus kalau ditanya segen apa nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak seberani itu gitu. Nggak seberani itu? Nggak seberani itu maksudnya ya nggak ada gitu, nggak ada yang connection untuk apa ya? Intentionnya ke sana. Intention, sementara aku udah 18 tahun sendiri. Apa karena sudah 18 tahun sendiri sampai akhirnya Maksud kurang bangkot ya? sensitif untuk merasakan bahwa dia tuh Iya. sebenarnya punya intention untuk lebih dekat dengan seorang Yuni Syara? Bisa jadi itu juga. Bisa juga aku misalnya juga ngelihat kayak sosial media dan lain-lain gitu. Makin memang mungkin lebih diseleksi kadang-kadang. Kadang-kadang kan kalau orang dilihat sosial media itu berpikir bahwa dia seperti itu. Padahal kurasi dari sebuah konten itu atau sebuah tampilan itu kayak milihnya udah lama, pasti yang dipilih yang terbagus, paling sendiri semua hal-hal yang baik. Betul. Jadi kita kalau misalnya kenal sama orang, kita akan kenal mesti balikin lagi. Sebenarnya apa, kayak komunikasinya bener apa enggak, ini apa enggak. Kita cuma salah salah nanya, salah itu. Ternyata banyak yang miskom gitu loh. Jadi memang komunikasi itu paling bener dan paling penting. Karena
miskom itu cuman menimbulkan asumsi yang belum tentu benar juga, yang akhirnya jadi ledakan di kemudian hari. Apalagi kalau cuma di chatting ya, yang intonasi aja bisa keterimanya Benar, berbeda. benar. Ya. Ya. Kita ngomong gitu apa segala macam, terus belum segala sensi ya umur segini gitu. Masih ada sensi di umur segini? Loh, umur segini itu kadang-kadang kalau misalnya perempuan seusia saya kan udah itu kan dari 40 sekian kan perimenopause menuju menopause apa segala macam, itu hormonal perempuan itu berbeda. Tapi laki-laki juga demikian loh. Laki-laki itu bukan berarti nggak ada itu. Itu cuma namanya apa gitu, nggak terlalu kayak global dibicarakan seluruh dunia tentang apa namanya Perubahan hormonalnya. hormonal. 18 tahun sendiri terlalu nyaman sendiri atau mungkin karena yang satu ini selalu menemani walaupun statusnya sudah tidak lagi menjadi pasangan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Obrolan di satu meja. Oh, ini bersama dengan papanya anak-anaknya. Mantan suami. Iya. Suami. Ini Bang Henry, Mhm. bapaknya anak-anak yang apa namanya, memang saya menikah sama Bang Henry itu 12 tahun tapi berpisahnya 18 tahun, jadi sudah lebih lama berpisahnya. Bang Henry adalah bapaknya anak-anak yang saya nggak bisa hapus dari kapanpun sampai kapanpun. Dan anak-anak saya itu tidak pernah merasa papa mamanya itu berpisah Oh, karena selalu hadir. that's nice. Walaupun anak-anak harus menghormati orang yang di sampingnya Bang Henry. Jadi aku pun juga begitu. Saya terima kasih juga gitu loh. Maksudnya bapaknya anak-anak ada temennya, ada yang ngerawat, apa segala macam. Kita happy gitu. Saya happy, enjoy dengan anak-anaknya Bang Henry yang sudah deket sama saya, deket banget. Terus anak-anak juga kita jadi kayak family gitu. Keluarga besar Keluarga besar Iya. dan selalu ada. Saya nggak mau dia yang pernah bilang, Yunet, kamu siapa gitu, kadang dia ngomong gitu. Siapa ya gitu, kenalin temenmu aja, aku bilang gitu. Udah komunikasi itu udah kayak begitu? Iya, aku bilang kenal temenmu aja yang jelas gitu. Jadi jelas gitu, maksudnya saya nggak perlu mesti observe dan Nah, 18 tahun pisah sama Bang Henry ini, pernah nggak Bang Henry kenalin 1-2 laki-laki yang coba deh kenalan sama temanku ini? Enggak juga, dia enggak. Terus udah gitu yang lucu tuh kan kayak awalnya mungkin ya anak-anak saya memang kurang berkenan dengan kayak hadirnya orang lain di samping saya. Jadi kayak kebiasaan gitu. Kebiasaan pas udah papanya udah sama siapa gitu, maksudnya anak-anak jadi, bunda kita nggak pernah ngelarang bunda loh, padahal dulu udah pernah ngelarang, tapi bunda kita nggak pernah ngelarang. Tapi pas aku bilang, nyoh kenalin temenmu aja yang jelas gitu. Terus ntar anakku yang observe, kayak jangan deh bun itu, kalau yang itu temennya papa yang itu. Protektif ya. Protektif. Tapi Jangan dari Bang ya. Henry sendiri apa sifat dan sikap dia yang berubah dari sebelum berpisah? Artinya masih statusnya menjadi suami sampai dengan sekarang sudah menjadi mantan dan juga co-parenting yang berjalan dengan baik selama 18 tahun. Artinya kan ada perubahan dari kedua dua orang ini, termasuk dari seorang Yuni Syara. Tapi kalau dari mantan suami, apa yang berubah dan sampai akhirnya membuat nyaman co-parenting ini berjalan dengan baik? Kan harus diakuin kita memang nggak ada perpisahan yang langsung baik-baik. Awalnya mungkin tidak baik-baik, tapi kemudian menjadi baik-baik. Itu mungkin Dan harus menjadi lebih teman-teman dewasa semua harus nggak ada memang langsung baik-baik. Sampai berjalannya waktu kita menjadi baik dan memahami gitu. Jadinya semakin paham. Kebetulan saya bukan tipe yang kayak balik badan gitu, yang mengulang. Jadi kalau udah ya udah gitu. Jadi ya kalau udah ya udah. Jadi nggak jangan ada yang perlu ditakutkan untuk siapa-siapa, maksudnya untuk saya bisa bakal balik gitu. Jadi saya menghargai setiap siapa-siapa yang dekat dengan Bang Henry juga. Anak-anak saya juga harus menghargai temannya papa. Itu harus. Nah, kehadiran Bang Henry kalau ditanya perubahannya pasti berubah lah. Dia selalu bilang, aku Yunet bukan suami yang baik, tapi jadi ayah yang baik. Dan memang dia dekat dengan anak-anak. Itu yang paling penting ya? Ya, buat saya itu lebih penting. Karena kalau dia bilang, gue bukan ini, it's personal gitu. Dan aku hargain nggak.
saya juga belum tentu lebih baik dari siapapun gitu. Menjadi orang tua yang baik ya, walaupun sudah berpisah dan Semampunya ya. semampunya. Karena kan ini Semampunya. pertama kali, Saya nggak maksudnya bisa, pertama kali menjadi orang tua, ya kan tidak ada pelajaran sebelumnya, Iya, papa mama divorce ya kan? ya kan? Iya. Jadi sama-sama belajar dan bertumbuh. Saya belajar seumur hidup, akan belajar seumur hidup dan belajar tahu diri seumur hidup. Saya ajarin anak-anak saya kunci hidup itu yang paling penting adalah tahu diri Tahu ya. diri. Oke. Walaupun sudah berpisah juga kayaknya akan masakin Bang Henry seumur hidup ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini saudara. Ini permintaan dari Bang Henry-nya langsung atau inisiatif sang mantan istri yang emang pengen Ya, bikin. kadang-kadang keidean Saroh. Saroh itu yang masak di rumah udah 30 tahun. Udah keseringan Mbak juga. Saroh? Iya, udah keseringan juga masak itu apa segala. Mbak, saya masakin Pak Henry kadang-kadang Henry kalau misalnya ada acara, Nat tolong masak Saroh bikin ini itu. Jangan-jangan Saroh pengen kalian berdua kembali kali. Saroh juga anaknya juga udah kerja di kantornya Bang Henry, jadi gitulah. Oh, kirim makanan. Yang kirim siapa? Ya kan Saroh yang masak kadang-kadang kalau misalnya Bang Henry ada acara juga, Net Saroh aja yang masak gitu apa segala macam. Dan nggak ada apa-apa juga mesti bisa kirim. Karena aku juga kirim buat anakku toh. Oke, apa masakannya yang dibikin? Kalau Henry Terong. wah pasti masakan Medan lah. Oh, masakan Medan. Terong tauco, kecombrang, terong Belanda. Iya enaknya. Oh, enak. Apakah pasangan dari Bang Henry juga sering kirim masakan untuk seorang Yuni Syara? Enggak, tapi dia selalu hadir. Maksudnya? Maksudnya selalu hadir. Kalau misalnya di pertemuan keluarga kan pasti ada. Terus kalau ada Idul Adha juga hadir. Ulang tahunku juga hadir. Konsernya Kayunet kemarin Hadir hadir, kan, hadir beserta kan? dengan istrinya. Ya. It's a big family ya. Big family. Penuh dengan cinta. Oke, ngomongin penuh dengan cinta, penuh cinta juga dari sahabat-sahabat seorang Yuni Syara yang menjadi saksi perjalanan Yuni Syara di usia 54 tahun sampai dengan 54 tahun dan selamanya. Kita mau ngajakin Yuni Syara untuk menceritakan sahabat-sahabatnya sendiri dalam Ceritain Dia Dong. Ceritain dia dong. Kayunet. Ada cowok satu-satunya, guys. Ada sahabat-sahabatnya Kayunet di sini. Ini Oke. bisa di label sama Kayunet di sini. Satu orang, Karakternya satu label, mereka. silakan. Karakternya tempelkan. Kita mulai dari Teh Ocha dulu. Teh Ocha. Rosa. Kira-kira Tengah, Teh Ocha tengah. sifatnya Eh? seperti apa? Apakah Teh Ocha baperan, emosian? Astagfirullahaladzim, Karen. Apakah Teh Ocha itu tukang nyinyir? Teh Ocha sabar. Apakah penakut, Enggak ada lagi di sini. perfeksionis? Enggak. Yang mendekati. Mendekati. Coba dari semuanya yang mendekati seorang Rosa. Dia Jujur? paling lelet. Maksud paling Apa? Rosa lelet? Hah, gimana? terimanya. Apa maksudnya? Pelin-pelan kali. Pelin-pelan. Bukan. Bukan, dia nggak pelin-pelan. Jadi nerimanya maksudnya apa? Aku yang ini aja. Lemot ya. Lemot jahat banget Ini lu. dulu aja yang aku yang ini ya. Sumber gosip. Oke, Miss baik. Dahlia sumber gosip. Aku baru tahu dia sumber gosip. Bukan maksudnya kita itu kan nggak. Kalau Dia ngobrol kan banyak bekerja dari di dia. televisi. Iya. Jadi aku nggak nonton. Maaf ya, aku nggak nonton televisi. Jadi dia paling update. Jadi kita kalau tahu apa-apa, maksudnya kita mau nanya itu Bener. dari dia. Jadi bukan dia maksudnya sumber gosip menceritakan gosipnya. Enggak, maksudnya apa yang terjadi sih, misalnya ini ada rame, emang ada apaan sih? Bener, bahkan kita nggak nanya aja dia yang jelasin. Oke, lanjut. Mungkin di sini ada Mama Ina, Teh Meli, Mama Ina itu kayak dia itu bagian inilah. perfection. Mama Ina Enggak, itu dia itu bagian kayak Kayak perhatian apa ya? konsumsi, perhatian Dia apa itu diperhatian di banget. mana? Peduli. Oh, peduli. Ini peduli. Iya, Mama Ina. Vina Panduwinata seorang diva yang sangat peduli sekali sama siapapun, sama juniornya juga peduli banget. Mama Ina Lalu Kak selalu ya. Siapa lagi? Usil. Usil. Meli Teh Meli. Guslo. Oke, Usil. Pernah diusilin apa sama Teh Meli? Banyak. Dia rata ngusilin semua. Ngusulin semuanya, oke. Mau lanjut ke siapa lagi? Disiplin. Disiplin jatuh ke... Oh, Krisdayanti. Mimi. Oke. Dari kecil memang Krisdayanti tuh disiplin sekali. Dia itu punya tanggung jawab kerja yang tinggi, terus konsisten, apa yang dia mau, ambi gitu. Maksudnya Dia ini Persistence. ambisius. Dia kalau mau sesuatu Ambis. misalnya, Lebih disiplin adiknya atau kakaknya?
dia lebih. Maksudnya gini nih, kalau dia itu misalnya on time-nya mungkin setengah jam. Saya dikasih waktu itu, sebelumnya saya juga datang, tapi dia lebih duluan. Jadi mama saya kan on time banget ya gitu ya. Saya on time tapi maksudnya pas di jamnya itu. Kalau Yanti lebih kurang gitu. Oh, lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Next, ada Bunda Maya mungkin? Bunda Maya Estianti. Estianti. Mau kemana? Atau mau Christina dulu? Apakah dia adil? Atau Teh Tanggung Ocha? jawab, sabar, cuek? Cuek. Oh cuek. Sih, betul sih. Iya bener, Iya cuek. juga sih. Iya kan? Maya Estianti, Maya. oke. Next, Aku takut deh kalau ini. yang mana kenapa Teh Nanti Christina? kalau misalnya ada yang nggak. Mau Oke. masak apa Christina? Kristina. Pasti ada di sini. Emosian ya? Enggak sih, apa ya? Penakut. Baperan? Oke, Teh, tadi bilang baperan sama Yuni Sara. Itu asistennya Yuni Sara. Oke, Raffi Ahmad. Apakah dia dominan? Pelin-pelan mungkin? Tebak sulit. Kayaknya pelin-pelan Tebak kali ya. sulit. Apakah dia sabar? Perfeksionis? Oh, keras kepala mungkin? Atau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Jujur. Nggak apa-apa loh. Apa? Apa ya? Dari Keras seorang kepala. Raffi Ahmad. Kayaknya tuh pusing banget, kayaknya tuh. Iya. Karena kompleks. Wah, Kompleks. kompleks. Oke. Oke, kompleks boleh ambil 3. Boleh. tiga Tanggung boleh. jawab, sabar misalnya, pelin-pelan. Oke, tanggung jawab, pelin-pelan, dan satu lagi adalah gitu dong. Keras kepala. Ditaruh lagi. Kenapa ya kok sampai Ya udah keras kepala. Udah 3 itu. Tempelin, Ra. keras Oke. kepala? Makanya nggak usah ada. Mukanya nggak usah ada katanya. Kenapa mukanya nggak usah ada kok kayaknya? Kayaknya aku tuh suka disalahin sama orang, Bo. Padahal kayak gini kan. kata Maksudnya gimana? Kayaknya sering disalahin sama. Kayak misalnya kan orang udah hidupnya udah beda banget. Aku udah belasan tahun dengan mau dia masih aja kalau misalnya ini kayak orang ribet. Kita nggak apa-apa, orang-orang apa-apa gitu. Sampai sekarang masih? Kayaknya masih deh. Teh Ocha. Kayaknya dia nggak pernah salah gitu kalau di depan netizen. Padahal? Dia nggak ngomong. Tinggal Teh Ocha, Bun. Oke, satu lagi Teh Ocha. Teh Ocha. Teh Ocha kenapa dari tadi membingungkan untuk seorang Yuni Syara loh? Teh Ocha. Karena dia itu Oke, mari kita hilangkan ini. Mari kita lihat ke kamera. Teh Ocha itu adalah seorang wanita yang dia itu paling telat kalau respon apa. mungkin banyak pikiran Banyak kali Bu. pikiran. Ya, dia misalnya gini, ini gini, Kak Ocha nggak tahu ya, gini-gini. Ntar gitu, tapi infonya delay. tapi apa ya? Penakutkah? Nggak, Sabar. I think dominan. Dominan. Sangat berhati-hati sekali menempelkan label ataupun juga apa yang ada di dalam kepala isi hati seorang Yuni Syara untuk teman-temannya ya. This is sorry ya, aku ini Kenapa nggak baperan? enak Kenapa? deh. Enggak. Mau ditukar baperannya? Mau ditukar. Jangan ditukar nanti dia baper beneran loh. Sama misalnya lagi itu nanti bagi-bagi Abi. Kamu kan nama kamu tuh sekarang dikenal masyarakat Indonesia, siapa yang nggak kenal kamu? Kamu ada kepikiran buat ke Korea Selatan sama seperti Karen Delano buat operasi amandel nggak? Operasi amandel. Aku Oh, nggak operasi amandel ya. Ada operasi plastik? gitu? Oh, bibir ya, bibir kamu di sini. Ada kepikiran nggak aku operasi? sih kalau saat ini belum ada dan semoga nggak ada. Gak usah Maksudnya lah. semoga nggak ada tuh, kenapa nggak enak sama dia loh? Maksudnya setiap manusia kan beda-beda gitu. Nanti kan ke Bisa depannya jadi kan nggak berubah, tahu. maksudnya bisa jadi berubah Bisa jadi pemikiran. berubah pikirannya. Jadi makanya minta di Doain aja Doain, semoga supaya sehat jadi, aja. konsisten supaya gitu. jadi operasinya. Ngomongin soal operasi, bintang tamu kita juga ini habis operasi plastik tapi bukan di ya? Korea Selatan. Terus di mana? Gimana? Pantai Selatan.
Lain selatan ya. Dibagi bagi kami hari ini Oki Agustina. Apa kabar sehat? Ini cantik. Silakan Pak Oki. Kita dengar kabarnya habis operasi plastik di Korea Selatan. Nanti ceritain sama kita ya. Operasinya apa aja, biayanya berapa, dan berangkatnya sama siapa. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ini dia perjalanan Oki Agustina ke Korea Selatan. Silakan. Sama siapa ke Koreanya? Yo langsung. Kalau aku poin ya, sama Sakina. Berdua aja. Berdua. Di pesawat berdua. Berdua. Di Korea ketemunya sama siapa? Enggak, sama Sakina. Berdua aja. Oh, berdua aja. Sama teman sih bertiga cewek juga. Jadi kesana sebenarnya liburan atau memang mau melakukan fat graft? Fat graft atau apa itu? Aku kemarin under eye fat reposition. Oh, kayak Jadi Rian. hanya ini lemaknya Apa sih kayak aja. Rian? Aku mau diapa-apain. Sampai gue telepon dokter lo di Jakarta. Tapi sakit nggak Kak itu? Enggak lah. Kalau sakit pada prosesnya kan aku kan bios total. Cuman udahnya aja bengkak banget muka aku. Oke, jadi itu tuh diapain? Jadi gini, berapa tahun yang lalu tuh aku sempat gagal filler. Jadi di sini tuh bengkak mata nih. Jadi setiap kelihatan tuh kayak abis nangis mulu gitu. Jadi kalau misalnya aku senyum tuh ini tuh ada gede gitu jendol gitu. Iya. Nah, nggak enak aja dilihatnya kan. Itu gitu. sebentar, maaf aku potong ya. Filler itu ada yang bilang bisa dinetralkan, suntik netral. Udah. Tapi kalau sudah terlalu lama menempel di jaringan otot, Udah itu susah. sudah sulit untuk dilarutkan oleh Nah jaringan, betul, dan oleh suntikan tersebut. kebetulan juga tuh si filler ini tuh ngebeku gitu. Jadi di ujung mata tuh kayak ada kerintilan gumpalan gitu. Makanya kemarin tuh karena lihat ngeganggu anak-anak kadang mama kenapa sih mukanya kayak capek terus gitu kan. Kayak abis nangis. Bener sih gitu kelihatan tuh ini kan turun. Terus kalau aku senyum tuh Kayak gede. ada jendolan. Bener kayak orang abis nangis kan di kesana kayak kagak move on ya kita ya kalau abis nangis Kayak nggak bisa move on, apa gimana? Makanya kan. Tapi emang bisa move on? Udah dong. Tapi itu prosesnya udah berapa bulan sih Kak? Dari Operasi tuh kemarin aku lebaran. Puasa kemarin bulan Februari sih. Pas puasa? Pas puasa. Berarti pas lebaran lagi bengkak-bengkaknya? Udah agak turun sih. Oke, Gitu. dikerok berarti itu kemarin sisa filler yang Iya. nonjol. Iya, jadi dikeluarin, sisa filler dikeluarin sama kalian apa sih kayak si lemaknya tuh cuman direposisi aja sih. Oh, Jadi bukan yang ditarik gitu. supaya nggak nonjol, supaya rata, tidak Rata. terlihat, belum bisa move on-nya itu hilang ya. Benar. Berapa lama kemarin tindakannya? Tindakannya mah cepet, tindakan cepet kan 15 menit lah. Cuman kan afternya recovery-nya itu karena Lama ya. sampai seminggu tuh mukaku kotak bukan bulat lagi. Bengkaknya, benar. Karena kan bengkak di setiap orang tuh beda-beda. Iya betul, kebetulan emang aku agak lama sih. Butuh berapa lama untuk akhirnya memutuskan, oke deh kayaknya aku harus melakukan tindakan ini? Lumayan lama ya, karena udah lama banget aku pengen, cuman masih takut gitu. Ini biasanya kalau public figure melakukan satu tindakan pada wajahnya, komentarnya tuh luar biasa. Luar biasa. Iya lagi Oh, ada benar. kontrak. Kita bakal silat komentarnya seperti itu. Padahal aku berharap Mbak Oki nggak OP, malah ikut-ikutan yang lain. Udah Kak Oki jangan diapa-apain, udah punya segalanya cantik dari lahir. Intinya yang suka mengubah ciptaan Allah itu manusia yang nggak bersyukur. Ya Allah, OP lagi. Kenapa mereka sukses banget? Ini komentar buat Oki apa buat Karen sih? Hampir super. Ya udahlah itu pilihan dosa-dosa sendiri. Repot. Kayaknya Anda jangan bedah hidung lagi deh, bedah karakter kayaknya kalau Silakan mau menanggapi Mbak Oki. Iya makanya aku jelasin kan kalau itu tuh bukan operasi yang ngerubah wajah tuh enggak. gitu. Iya. Karena memang cuman cuman ini aja sih benerin bawah mata aja. Cuma kan namanya orang kan taunya ke Korea itu operasi plastik lah. Ya, orang tuh merubah stigmanya ini, begini, merubah itu. operasi plastik itu merubah wajah. Itu stigma ya, Iya. padahal kan ada tindakan perawatan ya betul. kan, lifting, membuat awet muda tanpa merubah Tanpa apapun. merubah. Tapi Mbak Oki kenapa milihnya ke Korea? Kenapa nggak di Jakarta aja? Kalau cuma under eye. Jadi kemarin itu memang tadi mau liburan ke Korea kan sama Sakina kita liburan yuk gitu. Nah kebetulan juga aku ada
klinik ya kan di sana gitu. Alhamdulillah. Ya, gitu. benefit sebagai Benefit. public figure dikasih. Aku dikasih kesempatan buat mau nggak gitu. Ya udah deh sekalian aku juga memang dari dulu sebenarnya pengen. Udah sempet nanya-nanya sama temen. Ya. Cuman kan mereka bilang tuh nanti Kak 2 hari tuh nggak boleh lihat handphone, 2 hari nggak boleh harus merem matanya kan agak serem juga ya kalau gitu. Makanya pas kebetulan ada rencana ke Korea, udah Kak sekalian deh gitu. Ajak Sakinah juga. Tapi biasanya kalau udah nyampe sana itu sepengalaman sahabat aku, ada namanya Karen Delano. Dia itu kalau udah nyampe sana, kalau bener loh, maksudnya kalau udah ketemu dokter kadang, ya kan Karen, kalau dokter suka ini Jadi ini nambah lebih ya bagus kayaknya. lagi kalau diiniin. Enggak juga sih. Kalau diginiin. Kalau nanya sama aku sendiri kan masalah aku cuma hidung ya. Yakin cuma Jadi, hidung? Iya. Nggak ada pola pikir? Jadi nggak maksudnya mikir. kalau dibilang sama orang oh itu bakalan jadi adiktif nggak juga. Maksudnya gue juga nggak pengen oh nanti begini nggak. Nggak adiktif? Hidung-hidung juga ya. Hidung lagi gitu kesana lagi. Tidak adiktif ya operasi? Enggak. Sudah berapa kali operasi? Hidung 3 kali karena salah. Hidung doang, hidung lagi. Kita mau kasih lihat Iya. sebuah artikel tentang Lakukan operasi di Korea Selatan, Okky Agustina ternyata harus izin dulu ke anak-anaknya. Iyalah ya. paling sulit izin ke siapa? Sulit Nasya sih sebenarnya. Nomor 3. Apa responnya? Mau ngapain sih? Dia tuh agak emang anaknya gimana ya? Mau ngapain ntar malah jelek malah begitu. Dia tuh takut kayak gitu. Khawatir. Takutnya gagal. Takutnya gagal gitu. Makanya nggak ngajak Nasya, ngajaknya Sakinah. Kan. Yang lain lebih santai, lebih gampang, responnya sesantai itu yang lain. Santai, cuman begitu pas video call gitu kan. Bun itu balik lagi nggak mukanya gitu. Ada ketakutan gitu ya. Jujur karena aku juga begitu ngaca, aduh nih muka kamu balik lagi nggak ya begitu. Karena kan bengkak banget kan gitu sampai. Mbak Okky, kalau di Korea sama di Jepang itu tren ABG yang ulang tahun 16 tahun, 17 tahun, kado dari orang tuanya itu operasi. Kalau misalnya nanti, kalau nanti anaknya dari Okky Agustina punya keinginan, Mama, aku pengen operasi plastik, Thailand. dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku selalu bilang ke anak-anak kita harus bersyukur dengan apa yang Allah kasih buat kita itu yang terbaik. Gitu. Jadi kekurangan itu bisa menjadikan satu kelebihan buat kalian. Walaupun mamanya melakukan hal tersebut. Kalau aku kan sebenarnya bukan operasi plastik yang merubah wajah tuh enggak. Ini kan hanya mengeluarkan apa yang dulu aku pernah gagal itu, membenar. Jadi lebih memperbaiki aja sih gitu. Oke, jadi kalau selama tidak mengubah, Tidak mengubah ya kayak misalnya. Ada keinginan untuk facelift gitu, ada nggak? Iya kemarin ada tuh sempet kan, aduh lucu nih kayak facelift kan kenceng gitu kan. Tapi begitu lihat prosesnya muka diobok-obok itu dong kan. Besar. takut kalau lihat prosesnya, kalau lihat hasilnya mau. Kenapa? Aduh, enggak kemarin kebayang aja gitu, bawah mata aja bengkaknya kayak begitu kan sampai ada kan sampai 2 minggu. Ya kita lihat aja 2 tahun lagi, jangan-jangan duduk di sini udah baik. Oke Mbak Okky, kita kasih lihat juga ini sebuah artikel tentang putri dari seorang Okky Agustina. Anak perempuan genap 17 tahun, Okky Agustina makin protektif. Siapa yang udah 17 tahun sekarang? Nasya. Nasya 17 tahun. tahun. Jadi anak yang seperti apa di usia 17 tahun ini Nasya? Yang pasti jadi anak yang makin dewasa sih, kalau dia kan memang dari kecil udah beda lah sama kakaknya, jadi lebih dewasa lagi. Terus ini satu cita-cita dia adalah dia mau meninggalkan bundanya, mau kuliah keluar. Gitu, jadi selama dia cita-cita dia itu sih. Mau kemana Mbak Okky? Yang pasti dia bilang nggak di Indonesia. Ya emang cita-cita dia dan memang keinginan ayahnya juga pengen ada satu anak yang bisa kuliah di luar negeri. Gitu. Tadi tuh bilang bahwa Nasya berbeda. Berbedanya tuh karena dari kecil, kenapa maksudnya? Dia lebih dewasa mungkin ya, karena dia kan yang anak yang lahir setelah aku bercerai sama ayahnya. Jadi memang tahulah suka dukanya mungkin dari di perut, kita ngejalanin hidup bareng. Jadi lebih dewasa dalam segala hal sih dia. Secara karakter itu jelas perbedaannya. Jelas sekali. Gitu. Protektifnya seorang Okky Agustina buat Nasya tuh seperti apa? Sebenarnya kalau aku bukan yang protek yang anak nggak boleh kesini, nggak. Justru kalau aku ke anak-anak nih, nggak cuman ke Nasya juga, ke Kisha Sakinah juga. Aku selalu bilang, kalian mau apapun, yang penting positif dan itu harus orang tua tahu.
Jadi kayak misalnya Nasya lagi dekat sama cowok pun aku tidak melarang, tapi yang penting jujur ngomong sama orang tua. Dan dia cerita? Dia cerita, dan semua anak-anak aku cerita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi aku nggak mau jangan sampai anak-anak aku ini melakukan hal yang aku larang dan dia lakuin di belakang. Itu aku nggak mau. Tuh mestinya gitu Karen kalau lagi deket dengan seseorang tuh cerita ke orang tua. Nggak enak ya? Hah? Kan dia dulu ya. Kan dia dulu loh Saring. Sobat Amir, kita mau kasih lihat kemarin Nasya ulang tahun yang ke-17 ya. Apakah orang yang sedang dekat sama Nasya hadir di sana? Kita intip. Tahu. Bareng semua tuh kumpul. Alhamdulillah kumpul semua. Itu inisiasinya dari siapa tuh? Dari mamanya, dari papanya tuh bikinin acara? Aku sih, karena Nasya ini boleh dibilang dari dulu nggak pernah mau ulang tahun, nggak pernah mau bikin ulang tahun. Jadi sampai 17 tahun ini pun aku bilang bikin Kak, 17 tahun itu adalah momen kamu ya boleh dibilang kan nggak akan keulang 17 tahun dan itu momen Sweet Seventeen itu ditunggu sama semua anak, aku bilang gitu kan. Ayolah bikin, aduh bikin nggak ya gitu. Dia masih ragu gitu kan, makanya begitu dia baru memutuskan untuk bikin itu mungkin nggak nyampe sebulan sih. Gak nyampe sebulan. Tadi kita sempat lihat bahwa perayaan ulang tahunnya ini sempat ramai diomongin netizen ya. Iya. Diomongin karena kenapa sih? Jadi gini, waktu saat suap-suapan kue itu, Suap-suapan kue. jadi memang Nasya itu nyuapin ayahnya langsung ke maminya, gitu. Kalau dia sih mikirnya kenapa nyuapin maminya, biar garpunya tuh kan nggak ganti-ganti. Oh iya Pak. Tuh sebenarnya. Oh maksudnya tuh netizen bilang kok ngelangkahin mamanya Ya, gitu ya? mamanya. Karena dari awal begitu kita memang technical meeting itu, ketika ditanya, ini siapa dulu nih, ayah dulu apa bunda dulu? Aku bilang ayahnya dulu aja. Gitu. Nah dari ayahnya ini kan kalau harus ganti-ganti garpu itu kan agak repot ya. Ya, tapi gini ya, aku aja tuh sebagai MC aja tuh gak akan pernah kepikiran lah dari Apasya terus ke maminya, ke istrinya Apasya gitu ya. Terus baru ke Mbak Oki, aku aja gak akan pernah kepikiran apa-apa loh maksudnya. Iya, makanya Ya sudah. Netizen itu kan detail banget. Kayak, wow kepikiran juga sama netizen hal seperti itu ya. Iya, Tapi makanya- bener secara logika ya biar garpunya ribet gak ganti-ganti. kan? Karena kan posisi ayahnya tuh kan ayahnya, maminya, aku baru kakak Kisya gitu. Dia tahu berarti ini jadi rame terus dia Dia respon. juga nggak nyangka bakal ini sih, nggak bakal seramai ini gitu. Oh my god sedetail itu. Aku juga kaget juga kan. Sama netizen ya. Aku juga kaget juga pas lihat medsos, ini rame kenapa? Terus aku tanya juga, kakak kamu kenapa kemarin emang ke mami dulu? Ya habis gimana bun, daripada kita ganti-ganti garpu kan ribet gitu Ya kan sementara yang ada di sana aja nggak Ya, sementara mempermasalahkan. kalau aku sebenarnya nggak ada masalah, Nggak sama kepikiran aja bahkan. lah. Ya karena kan ayahnya, ya maminya juga sayang sama dia. Ya udah. Ya udah gitu kan. Kan nggak mungkin bekas ayahnya ke aku kan. Nanti lebih rame lagi. Kita akan jauh lebih ramai. Tapi yang mengundang Apasya dari Nasyanya langsung atau dari mamanya? Ya dari Nasya sih. Dari Nasya. Dari Nasya. Dia selalu bilang, pokoknya dia tiap ada jadwal apapun kegiatan Nasya kayak waktu itu wisuda, ulang tahun, dia selalu bilang ayah harus kosongin jadwal buat aku. Oh udah minta dari Udah minta. awal-awal. Iyalah, daddy's little girl sampai kapanpun ya. Sekarang kita mau beralih ke putranya dari Oki Anus. Iya. Banyak ya anak saya ya. Banyak. Katanya Kesha nggak boleh nikah muda nih. Tidak, jangan. Kenapa? Iya. Sebentar. Jadi Ya. Kesha nggak boleh nikah muda. Jangan. Mbak Oki dulu nih, kamu usia berapa? 20 mau 21. Tapi kan perempuan nggak apa-apa kalau perempuan. Enggak lah, kenapa perempuan laki-laki sama loh? Emang kenapa? Iya. Tapi kan kalau laki-laki kan biasanya matangnya kan umur-umur lebih dari. Ayahnya dulu 23. Nah, Jangan dulu lah, maksudnya kalau aku pribadi mapan secara finansial mungkin Kisha sudah mapan, tapi secara mental itu kan belum tentu dia mapan, gitu. Belum tentu dia bisa. Apalagi Kisha ini boleh dibilang walaupun terlihat dewasa, tapi tetap anak bunda gitu. Kemana-mana nyari bunda, emaknya belum pulang diteleponin sama dia. Tapi emang udah ada obrolan buat nikah gitu. Itu dari kecil dia pengen nikah muda. oh ya, Dari kecil. lihat bapaknya, lihat ayahnya soalnya. Bilangnya apa? Karena ya itu bun dulu nih dari dulu aku boleh nikah muda nggak? Ya kalau kamu udah siap mental ya nggak masalah. Aku bilang cuman kan kalau bunda kan bilang belajar dari kegagalan ayah dan bunda kamu. Gitu.
Justru mungkin karena dia belajar dari kegagalan ayah dan juga bundanya, dia ingin memperbaiki. Dia bisa dulu antar keburu punya anak panggil oma kita. Keisha tuh umur berapa sih sekarang? 22. Oh 22 tahun. Oke. Mamanya posesif sama Keisha pun juga sebaliknya. Iya. Kalau anak udah besar kayak gitu ya. Itu pernah kejadian kayak gitu? Kenapa? Pernah kejadian kayak gitu? Iya. Ada seorang pria Iya. yang diucapkan secara langsung sama Keisha dengan kalimat seperti itu. Iya. Siapa laki-laki itu? Ada. Terus responnya apa? Ya? Respon laki-laki itu? Ya paling ketawa doang lah. Nggak tahu hatinya mau gitu. Tapi sekarang berarti udah nggak lanjut tuh? Hanya karena omongan Keisha? Iya. Astaga. Ya gimana ya kan kesannya nggak dapet restu dari anaknya dong. Udah mental duluan. Lagi-lagi. Kalau Keisha tuh pesan sama bundanya tuh gimana sih tentang pasangan? Kan sekarang ini mungkin ya dalam proses pencarian, masih berharap juga, selalu berdoa yang terbaik biar dapat pasangan lagi. Tapi Keisha tuh pengennya bundanya dapat pasangan yang seperti apa? Atau ada pesan nggak? Kalau dia sih yang penting, yang serius apa nggak serius nih? Yang serius lah. Serius. Yang penting nggak bikin bundanya nangis itu aja kalau dia. Kalau nggak seriusnya gini, berarti cari pasangan yang penghasilan harus lebih daripada Ica ya gitu katanya. Yang penting nggak bikin bundanya nangis. Udah terlalu sering nangis. Terus Ya. udah. Nggak apa-apa. Nggak ada pasangan yang sempurna, nggak ada suami yang sempurna, nggak ada istri yang sempurna. Tapi siapapun itu mereka yang sudah berpisah, usahakan untuk selalu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Betul, yang berpisah kan hanya orang tua, bukan berarti orang tua sama anak jadi nggak baik, mau juga gitu. Dan Gitu. kita juga harus baik buat anak-anak udah pada gede, mau berantem-berantem hari gini malu kan gitu. Iya. Berantem-berantem hari Hari gini. gini malu. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi. Punya puji tanpa kata, kata kita yang bicara selalu dapat bersama dan jika akan kemana-mana nonton Ambiar Geger. Berapa bulan pernikahan? Udah 4 bulan. Kok sudah terlihat mulai stres ya? Iya, iya lagi gue. Rencana berapa lama? Cuy. Seandainya, Lama-lamanya dong. seandainya kamu belum menikah kemarin, kamu mungkin bisa terpikat sama pria yang satu ini. Iya. Bener. Apa itu? Ganteng banget. Aku udah nikah aja, aku mau ngeliat juga. Mau ngeliat juga? Gantengnya ini, kamu bayangin ya, ganteng ini 11-12 sama pemain kendang kita tuh lihat ya. Ini mereka anak kembar. Bedanya yang satu waktu lahir kelilit tali ari-ari, Nah, kalau ini? kelilit utang. Duh, gua dimarahin emak gua lagi nih. Coy. Ada yang juga ya. Dibagi-bagi biar kita hadirkan Zikri Daulay. Halo, Kak. Apa kabar? Lihat ganteng. Mana ayo? Gantengan Zikri Daulay atau Andaikan, Bapak pesulap itu? andaikan waktu bisa terulang kembali. Emang kalau jangan laki lu nonton. Laki lu nonton lu bahaya lu. Iya. Zikri Daulay silakan. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Bahaya jangan gitu loh. Ntar dia nonton. Aku mah Aladul Zikri nonton. Daulay, aku mau ucapin terima kasih. Oh manis banget. Ketawanya. Tapi Zikri, kita mendengar ada sebuah kabar ya Sobat Ambiar, ini kabar haru dari seorang Zikri Daulay. Nanti boleh cerita sama kita karena kabarnya sang ayah sempat alami kritis ya, 24 jam kurang lebih. Iya. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi, tapi kita doakan semoga keadaannya bisa jauh lebih sehat lagi. Amin, amin. Iya. Itu kapan kejadiannya Zikri? Itu bulan lalu ya. Oh baru. Iya baru. Jadi apa yang terjadi? Karena demam tinggi yang udah nyampe 40 terus 40? 40 tinggi sekali. Terus ternyata ada gula juga, diabetes. Selama ini kan nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah apa. Sekalinya masuk, jadi pagi itu langsung dibangunin tuh nggak bangun gitu, nggak jawab. Ya udah langsung bawa IGD. Ternyata udah komplikasi, udah kemana-mana, udah nggak ngerti. Pokoknya dokter belum ngejelasin apa-apa. Pokoknya dipasangin kayak infus dulu semuanya sampai 24 jam. Jadi esokannya lagi tuh baru bisa sadar. Terus belum bisa langsung ngomong juga kan, masih ngawang-ngawang gitu. Awalnya tuh demam sampai 40 tuh karena Demamnya juga dadakan, nggak. karena Padahal ada malam nggak infeksi, demam. ada virus atau ada Itu kirain kan malam makan apa gitu tengah malam.
kayak abis makan biasalah sate padang apa gitu, terus nggak demam, tiba-tiba paginya langsung gitu semuanya. 24 jam gak sadarkan diri? Terus gulanya juga 300-an. Wow, diagnosanya dokter karena apa itu? Kalau gula kan memang sudah ada, tapi yang membuat ayah sampai tidak Ada sadarkan infeksi juga di Karena infeksi. pernapasan, infeksi di pernapasan Tapi- juga, mungkin rokok juga kan. Sekarang kondisi ayah gimana kak? Sekarang udah sehat, udah baik-baik. Oh, sudah baik ya. Tapi memang kata dokter harus latihan beban juga kan, karena kan otot tempat nyimpan gula juga gitu. Jadi tempat nyimpan gula paling banyak kan otot kan, jadi harus ditambah ototnya katanya. Iya masa ototnya, karena kalau makin lama kan masa otot itu semakin menyusut, makanya butuh latihan beban segala macam supaya menjaga masa otot agar tidak menyusut, itu yang paling penting. Karena dengan adanya masa otot pembakaran juga jauh lebih banyak, itu yang menyebabkan akhirnya gula bisa terurai. Zikri Daulay, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang ayah kamu. Menunggu ayahnya kritis, Zikri Daulay berdoa 24 jam sampai tidak tidur. Ayah usia berapa? Ayah usia 60 Masih muda lah ya, 60. Iya ya 60-an ya. Masih muda. Baru 64 ya. Dalam keadaan seperti itu tuh apa dalam pikiran seorang Zikri Daulay, ayah yang tidak sadarkan 24 jam itu pasti pikiran udah. Iya udah kemana-mana, udah yang enggak ya. Karena dibangunin nggak bisa. Kirain aduh ini kalau sampai lewat nih gimana ya gitu. Udah sampai ke sana lah pasti mikirnya. Nelfon Syakir juga karena yang pertama nemuin tuh Syakir pertamanya sebenarnya. Cuma Syakir pikir oh masih bisa nanti siang deh dibawa gitu. Masih ada begitunya ya? Masih ada begitunya nanti deh gitu. Karena cuma awalnya tuh masih ngejawab tapi nggak bisa ngomong, cuma gitu doang tuh. Terus ya udah aku langsung pulang, langsung aku yang bawa gitu. Akhirnya sama Syakir tuh 24 jam gantian jagain gitu. Karena kan ibu nggak mungkin kalau kurang tidur kan bunda. Jadi ya sambil berdoa juga pasti di rumah sakit tuh sampai bangun. Jadi gantian sama Syakir lah 6 jam, terus kerjaan kita juga jadi mundur-mundurin lah jamnya gitu paling. Kan lo sibuk, Hmm. Syakir juga sibuk, semuanya sibuk lah. Terus akhirnya setelah keluar dari rumah sakit tuh gimana cara ngejaganya? Ya paling ada tapi kan- makanan sih pasti dirubah dari nyokap juga bunda kan jadinya masakin yang lebih sehat gitu. Rebus-rebusan, terus stop rokok dulu gitu. Stop rokok, terus ini setiap pagi aku sekarang latihan beban, ajakin latihan beban, Oh, ajak ringan-ringan. latihan beban? Mulai latihan beban, mulai Sebelumnya dari nggak pernah? resistance band. Sebelumnya nggak pernah. Oke, apa rasanya latihan beban sama ayah sendiri? Itu dia yang tidak lagi muda, Iya. 64 tahun. Dan itu bukan hal yang baru buat lo, tapi buat ayah lo adalah hal yang Ya, baru. hal yang baru. Jadi menyesuaikannya juga bingung ya. Maksudnya ngelihat jongkok aja nggak bisa mungkin gitu, jongkok lama. Tapi akhirnya bisa setelah seminggu tuh akhirnya mulai ada progres gitu. Bisa squat, bisa pull up-nya pakai duduk aja, tarik resistance bands digantung di atas. Itu kan akhirnya quality time antara anak dan juga iya. ayah. Iya Selama sih, satu yang minggu itu selama itu- quality time nge-gym bareng sama ayah yang lo lihat tuh apa sih? Yang lo rasakan? Ngerasa jadi bromance ya. Awalnya jadi kayak lebih bisa ngobrol yang hal-hal lebih dalam ya. Jadi kayaknya kemarin nggak pernah ngobrol gitu. Jadi lewat-lewat aja pamit-pamit aja kalau pergi, nggak pernah ngobrol. Terus jadinya lebih banyak ngobrolin hal-hal yang inilah yang cowok banget lah. Misalnya apa? Apa sih kak? Contohnya apa? Misalnya yang dulu nggak pernah diomongin ya. Yang dulu nggak pernah diomongin ya. Itu kemarin siapa yang ke rumah lebaran gitu. Tanya, oh enggak teman itu kan rame, maksudnya rame. Di salah satu itu ada yang suka. Oh enggak kok deket semua gitu. Karena memang belum ada status apa-apa. Mungkin deket ada, aku bilang gitu. Tapi ya masih kenalan lah gitu-gitu deh. Terus lebih nanya Syakir gimana, terus baiknya ayah gimana ya. Tapi dia jadi suka akhirnya. Setelah seminggu tuh, wah enak juga ya latihan beban. Jadi dia sekarang yang bangunin aku pagi gitu. Oh besok ayah mau latihan kalau ada abang, kalau nggak ada abang Jadi ayah malah nggak mau latihan. deep talk antara ayah dan juga anak ya.
Iya. Termasuk mempertanyakan pasangan, siapa yang datang saat lebaran. Itu pertanyaan ayahnya. Jadi siapa yang datang saat lebaran? Siapakah? Ada. Siapa? Ada yang datang. Kalau ada orang datang saat tapi lebaran, memang teman semua, teman-teman satu circle ya, ada teman padel, teman syuting gitu. Aku boleh nggak sih datang ke rumahnya? mau ngapain lo? Mau ngapain lo? Yang akan silaturahmi emang nggak boleh. Boleh kalau Boleh kan? silaturahmi. Tapi aku Tapi bawa suamimu ya. Bawa lah dulu, suami lu lagi nonton. Ini ngomongin soal pasangan, mungkin ini juga pertanyaan yang sama dengan ayahnya. Lalu kapan? Ditanya soal wanita kriteria idaman, Zikri Daulay yang easy going dan suka olahraga. Ya suka olahraga pasti ya. Maksudnya kalau kita pengen sehidup rela mati buat dia, kenapa kita nggak rela hidup untuk dia juga gitu? Nggak rela sehat juga. Jadi menurut aku pasangan yang baik tuh yang mau diajak olahraga juga. Easy going. Kalau easy going dalam artian ya bisa menempatkan diri sih dalam situasi apa aja, dibawa ke makan di restoran bisa, kalau lagi pengen pecel lele bisa gitu sih, se-easy itu. Yang satu frekuensi maksudnya. Frekuensi juga. Olahraganya apa aja terserah. Olahraganya apa aja terserah, apa aja. Oh, olahraga ngomong Penting gitu dia- boleh nggak? Itu bukan ngomong, itu silat lidah namanya. Kayak gitu kan olahraga juga. Tapi dia juga, Rara sayang, Rara udah nikah. Kalau belum nikah, dia dulu atlet. Atlet apa? Kenapa tuh? Tong setan. Masa dong setan? Kalau misalnya melihat perempuan-perempuan single, cantik, suka olahraga, public figure, siapa dalam bayangan seorang Siapa ya? siapa? Gak ada sih. Mungkin kalau couple goals mungkin kayak Ganindra Bimo sama Sama istrinya. Istrinya. Oh, iya sama-sama suka olahraga. Kalau enggak Jennifer Badim, Jennifer sama Badim. ya kan, sama suaminya, ya sama-sama suka olahraga sama Irfan Badim, ya kan. Oh, jadi lu pengennya goalsnya tuh pengen yang seperti itu. sefrekuensi. Belum nemu sama. Belum ketemu. Belum nemu. Mm-mm. Oh, tapi kan yang dekat-dekat ada lah ya. Ya, ada. Apa yang membuat sampai akhirnya Zikri Daulay itu kayak enggak, ini enggak deh, ini enggak deh, ini enggak deh. Lu ganteng iya, mapan iya, kurang apa lagi? Enggak juga sih. Sulitnya mungkin menurut aku yang bisa bikin aku dulu tuh yang bisa deket sama orang tua sih ya, sama orang tua aku ya. Maksudnya kalau cepet deket gitu kayaknya sama yang enggak dikit-dikit ngilang gitu, dikit-dikit ngilang, kalau marah ngilang. Yang deket sama orang tua. Kami punya kandidatnya. Dulu kerja di panti jompo itu Lita. Semua orang tua itu ya. Suka olahraga. Ngurus orang tua bisa. Bisa ngobrol. Dia bisa. Gak ngilang-ngilang, ya kan? Enggak. Gak ngilang-ngilang. Nah dia tengah malam ngilang kok dia. Oke, Zikri kita mau lihat yang satu ini. Bikin penasaran, Zikri Daulay ungkap sudah dijodohkan dengan selebriti terkenal. Siapakah sosoknya? Ciri-cirinya, oke. Ada. Kan ciri-cirinya. Nggak pernah dijodoh-jodohin ya. Siapa sih kak yang Siapa rambutnya sih? panjang, bajunya kuning? Aduh. Lu maksudnya? Gue baru sadar lagi. Ciri-cirinya coba-coba. Ciri-ciri. Kalau enggak secara fisik tuh pengennya yang kayak gimana? Sekarang fisik ya, bukan hobi kan olahraga. Tapi kalau fisik, seandainya Fisik. boleh memilih tuh yang kayak gimana? Fisik aku nggak yang gimana? Hah? Pakai poni. Pakai poni. Oh. Pakai poni. Itu pakai poni itu. Nggak, kalau fisik gimana? Apakah kamu maunya tinggi, rambutnya harus panjang, atau dia Kalau harus itu- lebih mungil dari kamu? Itu kalau fisik kadang aku bisa berubah. Dulu aku suka yang tinggi gitu ya, jenjang kakinya. Tapi pasti nggak lebih tinggi dari aku ya. Terus sekarang yang pendek juga ternyata boleh juga. Berdiri lu. Tuh. Aku nggak tinggi badan, Tapi tinggi hati. sama tinggi maharnya kemarin yang gue dengar ya. Kita dengar kabarnya bahwa kamu itu sedang dekat dengan seorang. Aduh maaf kita nggak enak nyebutnya. Iya, Cut Siva. Gua nggak enak nyebutnya. Siapa sebutin? Cut Siva. Bukan nggak enak kesebut, bener ya? Enggak, itu cuma partner kerja aja. Ini kayak udah dari tahun lalu ini ya. Iya. Tapi lagi-lagi tuh nama itu. Nama itu lagi yang muncul. Apakah ya? dia salah Tahu satunya yang kemarin lebaran datang? Oh enggak, lebaran enggak. Kemarin. Tapi dia tipe kakak nggak? Boleh Nggak lah. tahu ya.
Enggak sih, kayaknya belum. Ada istilah bahasa Jawa tuh apa? Jala. Jalan. Soko kulu kulit nek. Bantuin gua dong. Jaka sembung. Jala Lama. Biar. Apa namanya? Terbiasa nanti lama-lama cinta tuh apa? Ya, Soko kulu ya, soko kolonya kalau kohol. Ya, maaf ya aku. Maaf ya, kita. Maaf aku itu lupa. Dewi yang tahu Iya, tuh. Dewi yang tahu. Nah itu apa? Kurang lebih itu. Lama-lama tuh terbiasa. Lama-lama tuh Googlein terbiasa tuh jadi dong. cinta. Cuma ini nggak lama kemarin judulnya, cuma 3 bulan. Dibantu dia Cuma makanya. 3 bulan. Cuma 3 bulan. Maksudnya sama Cut Siva deketnya cuma 3 bulan? Enggak, judulnya, projectnya. Oh project. Ya, 3 bulan, project. sinetronnya 3 Oke. bulan. Kita juga punya artikel tentang jodohnya seorang Zikri Daulay. Meski belum menemukan jodoh, Zikri Daulay Nah, ini lebih aneh nih. sudah punya Ini lebih aneh dream nih. wedding. Dream wedding. Belum dapat jodoh, dekat aja kayaknya masih pilih-pilih kenapa. Aneh kan, tiba-tiba ada Gak aneh. dream wedding. Maaf, gak aneh. Zaman sekarang orang masih hidup aja udah beli tanah makam. Oh iya, kalau Iya, kan? bener. Gak aneh, gak ada yang aneh. Apple to apple dong. Tapi kalau sebagai laki-laki yang modelnya kayak lu, tiba-tiba lu punya dream wedding, macam mana kalau boleh diceritakan? Aku dream wedding aku biasa aja, aku nggak pengen ada banyak orang rame banget Oh, gitu. intimate. Intimate, tapi kalau bisa ruang terbuka gitu. Heeh. Di KUA doang. Iya. KUA tertutup dong, maksudnya. Ruang Ya, terbuka. ruang Ya. terbuka gitu di taman-taman Misalnya gitu kayak loh. taman atau pinggir pantai gitu. Pinggir Oh, pengen Oh, pantai. pestanya tapi intimate, gak banyak-banyak. Intimate keluarga. Kenapa nggak mau banyak-banyak, nggak mau dirayain sama banyak orang? Kayak pusing salaman ya. Saya udah pernah kan. Jadi Soalnya udah pernah. Tapi kalau misalnya pasangannya belum pernah, makanya pasangan aku biasanya harusnya udah sefrekuensi sih. oh berarti carinya janda apa gimana? Oh enggak. Nggak sefrekuensi status ya. Tapi kamu oke nggak kalau kamu dapat pasangannya janda atau kamu maunya single? Dia harus single gitu. Kayaknya janda nggak apa-apa, tapi Anak empat gimana anak empat? Dia langsung nyamber. Dia langsung nyamber, best banget. Best. Hey, bisa nih ganti Dewi. apapun bisa terjadi. Lihatlah Olah Ramlan. Kita akan kembali saat lagi terus bagi-bagi kalian. Di sana membacakan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota. Sarfian. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikan ku Apakah Anda ada keturunan kadal sehingga lidah panjang banget. Memang begitu teknik menyanyinya. teknik internasional. Tapi sebelumnya ada masalah apa? Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuman awalnya kita bahas nanti. Kak Karen jangan gitu, nanti aja. Dia mau nyoba katanya. Ya nanti aja deh, nanti aja. Sekarang coba. Pengen lihat. Jangan. Pengen lihat. Walaupun kau bukan titisan dewa, Dewi, ku akan apa? Kecewa. Paham kan? Semuanya pakai hidung, Mak. Wah, Kenapa sih mati? Dimatiin mic-nya. Dimatiin mic gue. sekarang kita paham kenapa nggak pernah dipanggil nyanyi. Kalau kayak gitu-gitu aja mah gue bisa. Iya, Sarfian, luar biasa suara kamu ya. Terima kasih. Mengingatkan kami sama satu hal. Siapa? Sound horek. Sarfian boleh silakan Oke, duduk. silakan duduk. Itu tuh teknik menyanyi apa namanya? Namanya teknik getaran magnitudo. Apa-apa?
Kenapa? Getaran teknik magnitudo. Ya. Magnitudo. Sebentar. Zikri kenapa mukanya kayak nggak enak gitu, kenapa? Zikri bilang ini aneh banget ya orang. Magnitudo itu yang memberikan nama kamu, netizen, atau BMKG? Netizen. Jadi netizen itu dari awal emang udah kayak, ini teknik apa? Kalau misalnya aku mulai nyanyi, mereka tuh udah pegangan. Siap-siap pegangan kayak gitu. Yang mereka pegang itu apakah kupingnya? Mereka tutup hidungnya gue. Enggak. Mereka sudah bersiap, kamu sudah terbiasa dengan vokal seperti itu. Jadi mereka, oh ini magnitudo. Ya, diam ya, ayo pegangan tangan. Ini Yayat sudah mau ngeluarin teknik. Emang kamu waktu lahir itu kamu oe-oenya seperti apa bunyinya? Belajar nyanyi dari mana? Dari mana kamu kok itu? bisa? Kok bisa nemu kayak begitu? Sebenarnya bisa nyanyi dari dulu ya. Ini emang bagus suaranya. Maaf, pertanyaan saya bukan bisa nyanyi, belajar nyanyi. Ya, karena kalau bisa belum tentu. Aduh. Bagus suaranya ya, belajar nyanyi dari mana? Sebenarnya nggak pernah belajar nyanyi. Jadi belajar nyanyi sendiri-sendiri. Natural. Otodidak. 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 Udah dari lahir bagus. Gue demen. Sedari lahir. Yes. Keluarga ada turunan, Tidak ada, nggak ada yang bisa nyanyi. gak ada yang bisa nyanyi. Apa respon orang tua pertama kali mendengar kamu nyanyi? Masuk lagi gak lo? Apa ini anakku? Apa ini anak? anakku? Apa ini anakku? Karena cuma sendirian yang bisa nyanyi dan emang suaranya bagus. Respon tetangga seperti apa dengan suara kamu yang menggelegar? Ada mau pindah rumah, say. Dia awal-awal ditegur. Siapa yang negur? Siapa yang negor? Enggak. Bilang apa tetangga? Kok bisa ada yang teriak-teriak malam-malam jam 11? Karena biasanya live kan di TikTok jam 11. Jam 11 malam. Fabio! Ya, di TikTok udah jam segitu, jadi itu besar kan suaranya. Tetangga tiba-tiba datang ketuk tok 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 tok. Tok tok tok. Ada apa ini? Ada apa? Ada masalah apa? Yang menjawab siapa? Aku langsung jawab, sebenarnya ini cuma konten. Cuma nyanyi di live biar dapat uang. Aku bilang, gitu kan? Jadinya hari kedua udah mulai nggak ditegur, ketiga sekarang udah terbiasa. Dia bisa tidur dengan nyenyak karena ya udahlah ini anggap aja ini nyamuk gitu. Sudah terbiasa. Akhirnya Kayaknya kamu tetangganya- nyanyi ini Nabobo, cara kamu coba Nabobo. Nina Bobo. Coba Nina, Bu. Oh. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Insya Allah sih Langsung Nina mimpi suruh. buruk. Tapi Sarfian ini banyak yang minta belajar nyanyi sama kamu katanya. Ya? Banyak. Sampai ke luar negeri. Luar negeri, Iya. ya. Coba kita lihat dulu ya. Siapa aja orang-orang yang salah minta diajarin ini. Itu dari luar negeri. Ya, itu dari Afrika. Dari Afrika. Ya, dia punya teknik yang bervibra. Saya lebih bervibra, meleleh. Jadi dia kalah vibranya sama kamu. Ya, 11-12. Dia minta diajarin. 12. Sebenarnya kita udah mulai sama-sama. Mereka jadi Sama-sama Lalamani apa? ini Sama-sama tersesat. sama-sama memiliki vibra yang benar-benar tebal. Ya. Jadi beliau cover lagu, beberapa lagu, terus aku coba cover. Kok suaraku mirip? Iya. Kok mirip banget? Mana yang lebih bagus? Lebih bagus aku sedikit. Sedikit. Tapi enggak terlalu. Ya Allah kayak meyakinkan. Enggak, sama-sama bagus. Sama-sama bagus dan tidak bisa dinikmati. Kita minta kamu untuk nyanyi dengan teknik magnitudo lagi, boleh? Oke, boleh. Boleh nggak bibir lu nggak begitu lagi ya? Oh ya. Silakan Beli. Lagunya apa kita minta? Oh sama Rara juga ya? Rara. Oke. Magnitudo ala Sarfian Dan Rara. Forever Young. Bentar, lu koplo emang tahu lagunya? Oke. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Wah. Nada tertinggi. Iya. Forever. Forever, forever.
Gue Buat takut dia. ibu-ibu yang sedang berbadan dua, boleh elus perutnya bilang, jangan sampai. Tapi Sarvian ini luar biasa katanya. Punya pengalaman. Katanya Zikri Daulay ini mau coba. Iya, coba dong. Dia dari tadi. Nggak, dari tadi dia bilang Jangan. gue juga bisa. Iya kan? Hancur banget. Jangan malu-malu, Kalau Kak. Zikri, kalau ini sulit ya Zikri, ini Sulit nggak bisa ini. ditiru soalnya. Ini sulit. Tapi kita dengar kabar bahwa kamu juga pernah masuk sebuah program televisi ya. Benar. Uka-uka itu ya. Ajang pencarian bakat kita lihat dulu ya. Tapi itu keren banget loh. Keren banget. Gak ada nervousnya, santai. Ada, udah kayak lagi ngobrol ya. Apa respon mereka? Responnya 5 yes. 5 yes. 5 yes untuk pulang kau. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Di ajang itu kamu masuk berapa besar? Jadi setelah audisi dapat 5 yes, ada eliminasi dan tereliminasi. Belum, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Belum rezeki, tapi Belum kan rezeki. kesan pertamanya dari mereka, kamu Ya. dapat 5 yes aja itu Ya. udah luar biasa. Ya, waktu itu trending. Ada usaha mau coba lagi nggak? Iya. Mau coba lagi. Mau coba Tapi lagi? pakai teknik magnitudo itu. Masih. Mau membuktikan ke orang kalau teknik ini bisa menjadi teknik yang dipakai untuk juara 1. Waduh. Iya, Mungkin kamu sih ya. harus coba. Nanti mungkin bisa belajar sama guru les vokal supaya biar lebih mantap. Saran saya satu aja, belajarnya sama satu orang ini. Siapa? Yang cocok. Siapa? Limban. Coba lo collab deh sama dia. Pagi-pagi Angga, pagi-pagi Oke, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Zikri Daulay, terima kasih banyak. Dan terakhir di pagi-pagi Ambiar, ini dia Sarvian dan juga Lady Rara. Veronica yang Om Strom anak nona niku. Om Strom yang biasa jalan lubangku. Bukan yang itu, tapi Mama Maria Pusuami. Nah kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun Mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris.